Di jantung Kalimantan, ketika kabut pagi masih menyelimuti pucuk pohon raksasa dan kicau burung enggang menggema di udara, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan menggemparkan dunia pasar. Ia diberi nama Naila, seorang gadis yang sejak kecil dianggap anugerah dan misteri oleh warga kampung. Parasnya cantik, matanya bening seperti sungai hutan, namun ada aura berbeda yang membuat orang tua-tua kampung berbisik bahwa anak ini akan menjadi penjaga rahasia besar. Naila tumbuh bukan seperti gadis biasa. Sejak usia 5 tahun, ia mampu berlari di antara akar-akar pohon sebesar tubuh manusia dewasa tanpa pernah tersandung. Ia bisa memanjat pohon tinggi hanya dengan sekali hentakan, melompat dari dahan ke dahan seolah tubuhnya selembut angin. Para tetua menyadari, ini bukan sekadar bakat alam. Ada sesuatu yang diwariskan dalam darahnya, ilmu kuno yang dikenal sebagai ilmu beruk putih. Ilmu itu bukan sembarang ilmu. Konon, ratusan tahun lalu, leluhur Naila pernah bersahabat dengan seekor beruk putih gaib yang menjaga hutan Kalimantan dari penjara. Sebelum beruk itu lenyap ke alam gaib, ia menitipkan kekuatannya kepada garis keturunan tertentu, agar selalu ada penjaga bagi mereka yang lemah. Dan kini, tanda-tanda kekuatan itu hidup di tubuh Naila. Meski demikian, hidup Naila tidak hanya dipenuhi keajaiban. Di balik kekuatannya, ia sering merasa terasing. Gadis-gadis sebaya menghindarinya karena takut, sedangkan para lelaki muda memandangnya dengan kagum bercampur gentar. Naila hanya menemukan ketenangan ketika berada di tengah hutan, berlari bersama angin, mendengar bisikan dedaunan, dan merasakan detak bumi lewat telapak kakinya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat di langit, Naila bermimpi aneh. Seekor beruk putih raksasa duduk di tepi sungai, menatapnya dengan mata merah berkilau. Dari mulutnya keluar suara yang bergema, gunakan kekuatanmu untuk menjaga, bukan untuk berkuasa. Kelak, darahmu akan diuji. Naila terbangun dengan tubuh basah keringat, namun hatinya justru dipenuhi tekad yang tak ia mengerti. Keesokan harinya, ibunya, seorang wanita bijak bernama Mama Klela, menatap Naila dengan sorot mata penuh rahasia. "Anakku," ucapnya lirih, "kau bukan sembarang gadis. Ilmu itu kini mengalir dalam tubuhmu. Jangan pernah gunakan untuk kesombongan, sebab siapapun yang merusaknya akan ditelan oleh ilmu itu sendiri." Kata-kata itu terpatri dalam hati Naila, menjadi pesan yang kelak akan membimbingnya menghadapi badai. Hari-hari berikutnya, Naila semakin mendalami kekuatannya secara diam-diam. Ia berlatih menyeimbangkan tubuh di dahan basah, mendengar bisikan halus dari arah angin, bahkan mampu merasakan kehadiran binatang liar dari jarak jauh. Sementara itu, di luar hutan, dunia mulai berubah, pasar kota yang semrawut mulai dikuasai tangan-tangan kotor. Namun bagi Naila, semua itu masih jauh, hingga takdir menjemputnya keluar dari rimba. Tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya di hutan Kalimantan telah menapaki jalan besar menuju pertarungan hidup. Gadis cantik pemilik ilmu beruk putih ini ditakdirkan bukan hanya untuk menjaga dirinya, melainkan menjadi pelindung bagi rakyat yang terhimpit kesewenangan. Namun, cerita itu baru saja dimulai, dan hutan masih menyimpan bisikan tentang ujian yang akan segera datang. Langkah Naila akhirnya membawanya keluar dari rimba, menuju kota kecil di tepian sungai besar Kalimantan. Hari itu, ia membawa rotan hasil panen kampung untuk dijual di pasar. Jantungnya berdebar ketika melihat keramaian yang tak pernah ia temui di hutan, deretan kios sederhana, suara pedagang menawarkan dagangan, aroma ikan asin bercampur rempah, dan tawa anak-anak yang berlarian di antara lorong-lorong sempit. Bagi Naila, pasar adalah dunia baru, hidup, penuh warna, namun menyimpan sesuatu yang kelam di balik hiruk-pikuknya. Di sudut pasar, ia menyaksikan seorang pedagang sayur ditarik kasar oleh 3 pria bertubuh kekar. Salah satunya mengenakan kalung rantai besi, wajahnya penuh luka lama, dan tatapannya buas. "Bayar jatahmu, atau kiosmu kubakar," teriak pria itu. Pedagang tua itu memohon ampun, namun tendangan keras mendarat di tubuhnya. Orang-orang hanya menonton dengan wajah ngeri, tak seorang pun berani menolong. Naila menggenggam rotan di tangannya dengan kuat, rasa marah mendidih di dadanya. Namun ia ingat pesan ibunya, jangan gunakan kekuatan untuk kesombongan. Maka ia menahan diri, hanya mengamati dengan tatapan tajam. Hatinya teriris saat melihat sang pedagang dipaksa menyerahkan hasil jerih payahnya kepada para preman, yang kemudian pergi dengan tawa mengejek. Ketika ia hendak melangkah lebih jauh, seorang wanita parubaya menarik tangannya. "Jangan ikut campur, nak. Itu preman pasar,"
Mereka kejam, tidak segan membunuh. Bisikan itu terdengar seperti peringatan keras. Naila menunduk hormat, namun di dalam hatinya berkecamuk gejolak yang tak bisa ia padamkan. Bagaimana mungkin orang-orang dibiarkan menderita di tanah mereka sendiri? Seiring hari berjalan, Naila melihat hal yang sama berulang. Pedagang diperas, anak kecil dicaci, bahkan ada yang menangis karena dagangannya disita begitu saja. Semua terjadi di depan mata masyarakat yang hanya bisa diam. Pasar, yang seharusnya menjadi pusat kehidupan, kini berubah menjadi sarang ketakutan. Bagi Naila, inilah dunia luar yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan hutan, dunia yang dikuasai manusia berhati serigala. Saat senja turun, Naila duduk di tepian pasar sambil memandangi sungai besar yang membelah kota. Ia merasakan perasaan aneh, antara kagum pada kehidupan ramai, namun juga muak dengan kejahatan yang merajalela. Angin senja berhembus, membawa aroma asin dari sungai bercampur bau keringat pasar. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Aku tidak bisa hanya diam." Namun, keputusan untuk melawan bukanlah hal mudah. Naila sadar, jika ia menunjukkan ilmu beruk putih, ia akan menarik perhatian orang-orang berbahaya, bahkan mungkin orang-orang yang lebih kuat dari preman pasar biasa. Ia pun menimbang, antara menjaga rahasia leluhurnya atau membuka jalan baru yang penuh bahaya. Di tengah dilema itu, ia melihat seorang kakek penjual buah yang tersenyum ramah padanya, meski wajahnya tampak lelah dan penuh luka lama. Senyum itu menusuk hati Naila. Ia pun tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, tetap menjadi gadis hutan yang menyembunyikan kekuatannya, atau menjadi penjaga rakyat yang siap menantang para preman pasar hingga tak tersisa. Hari berikutnya, Naila kembali ke pasar dengan hati yang lebih berat. Ia sudah bertekad untuk mengamati lebih jauh, mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik kekuasaan para preman itu. Sambil membawa rotan dan madu hutan untuk dijual, ia berjalan pelan menyusuri lorong-lorong sempit pasar yang penuh suara gaduh. Namun, matanya selalu awas, mengawasi setiap sudut. Ia tahu, kapanpun, sesuatu bisa terjadi. Tak lama, di depan kios buah yang sederhana, Naila melihat kakek yang kemarin sempat tersenyum padanya. Kakek itu tengah dipaksa menyerahkan uang oleh dua preman yang tampak lebih muda. "Pak Tua, jangan banyak alasan. Uang atau kiosmu kami hancurkan," bentak salah satunya sambil mendorong dada kakek itu. Orang-orang lagi-lagi hanya menonton dengan wajah takut. Tanpa sadar, langkah Naila semakin cepat. Ia ingin menghentikan perlakuan biadab itu, namun tiba-tiba seorang pemuda berlari lebih dulu. Tubuhnya tidak kekar, wajahnya tampak sederhana, tapi keberaniannya terpancar jelas. "Cukup, jangan lagi kau siksa orang tua itu," seru pemuda itu dengan suara lantang. Suasana pasar seketika hening, semua mata tertuju pada keberaniannya. Preman-preman itu terkejut sejenak, lalu tertawa mengejek. "Siapa kau, bocah ingusan? Berani melawan kami?" Salah satunya langsung mengayunkan tinjunya. Pemuda itu berusaha menangkis, namun jelas ia tak sebanding. Sekali pukul, tubuhnya terhuyung, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Meskipun begitu, ia tetap berdiri, menatap tajam tanpa gentar. Naila yang menyaksikan itu merasakan darahnya mendidih. Hatinya bergetar oleh keberanian pemuda itu, keberanian yang jarang ditemui di tengah ketakutan massal. Ia hampir maju, namun menahan diri, memilih mengamati dulu bagaimana pemuda itu menghadapi situasi. Meski lemah, keberaniannya memancarkan sesuatu yang membuat Naila diam-diam kagum. "Kalaupun aku kalah, aku tak akan biarkan kalian mempermalukan orang tua ini," ucap pemuda itu dengan suara serak. Kalimat itu menggema di hati Naila, seperti memantik api yang sejak lama ia sembunyikan. Para pedagang yang menonton pun tampak goyah, ada harapan kecil yang muncul di mata mereka, meski samar. Namun, preman-preman itu tidak peduli. Mereka merangsek maju, hendak menghabisi pemuda itu dengan pukulan bertubi-tubi. Di saat genting itulah, Naila tak lagi bisa diam. Tubuhnya melesat cepat di antara kerumunan, gerakannya ringan dan lincah seperti bayangan. Ia menangkap pergelangan tangan salah satu preman sebelum tinjunya mendarat, membuat semua orang terkejut oleh kekuatan yang tak diduga datang dari seorang gadis muda. Pasar yang tadinya riuh mendadak hening. Semua mata menatap Naila yang kini berdiri tegak di samping pemuda itu. Rambutnya tergerai tertiup angin pasar, sorot matanya tajam namun tenang. Pemuda itu, meski terluka, menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh heran.
Dalam hati Naila berbisik, inilah awalnya. Aku tak bisa lagi berpura-pura menjadi gadis biasa. Preman yang tangannya ditahan Naila menjerit kesakitan. Matanya melotot tak percaya, sebab genggamannya seolah terkunci oleh kekuatan besi, padahal hanya dari seorang gadis muda. Dengan sekali sentakan, Naila melemparkannya ke tanah hingga tubuh besar itu terpelanting di hadapan banyak orang. Kerumunan pasar bergemuruh, sebagian menutup mulut, sebagian lagi bersorak pelan, tak percaya bahwa seorang gadis bisa melawan preman dengan begitu mudah. Pemuda yang tadi berdiri melawan dengan tubuh penuh luka menatap Naila lekat-lekat. Wajahnya pucat, namun ada cahaya kekaguman yang terpancar di matanya. "Siapa kau? Bagaimana bisa sekuat itu?" gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Naila hanya menatapnya singkat, lalu kembali menegakkan tubuh menghadapi preman yang tersisa. Dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja membuka rahasia yang seharusnya ia jaga. Preman lain yang melihat kawannya terlempar mundur maju dengan wajah penuh amarah. Mereka mengayunkan pukulan, namun Naila bergerak lincah, melompat seperti bayangan beruk di hutan. Tendangan cepatnya menghantam perut lawan, membuat mereka terjengkang menabrak tumpukan sayuran. Orang-orang di sekitar berteriak, ada yang ketakutan, ada pula yang bersorak lantang, melepaskan rasa tertekan yang lama terpendam. Di tengah kekacauan itu, seorang pedagang tua, Pak Jali, yang tadi hendak diperas, menangis sambil berlutut. "Terima kasih, Nak, semoga Tuhan melindungimu. Kalau bukan kau, aku mungkin sudah mati hari ini." Suaranya bergetar, penuh haru. Naila menunduk sebentar, lalu membantunya berdiri. Dalam dadanya, perasaan aneh muncul, antara iba, marah, dan tanggung jawab yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seorang preman yang berhasil kabur segera berlari ke arah gang, berteriak, "Bang Rajo akan tahu ini. Kalian semua akan menyesal." Ancaman itu membuat kerumunan kembali sunyi. Nama, Bang Rajo, diucapkan dengan penuh ketakutan, seakan menyebut iblis yang menguasai pasar. Naila merasakan tatapan tajam orang-orang tertuju padanya, antara kagum dan khawatir. Pemuda yang tadi mencoba melawan menghampirinya pelan. "Namaku Arif," katanya lirih, meski bibirnya masih berdarah. "Aku berhutang nyawa padamu, tapi kau harus hati-hati. Mereka takkan diam, apalagi Bang Rajo, dia bukan preman biasa." Naila menatap pemuda itu lama, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam tatapan Arif yang membuat hatinya terguncang, seakan ia tak lagi sendirian di jalan berbahaya ini. Sementara itu, para pedagang mulai berbisik-bisik. Ada yang memuji keberanian Naila, ada pula yang khawatir ia hanya memancing murka yang lebih besar. Bagi Naila, bisikan itu seperti gelombang yang menghantam dadanya. Ia tak ingin menjadi penyebab bencana, namun hatinya juga tak sanggup melihat rakyat terus diperas. Pilihan itu menusuknya, membuat pikirannya bimbang di antara dua jalan. Malam itu, ketika ia pulang dan duduk di tepi sungai, Naila menatap pantulan bulan purnama di air. Hatinya bergetar, mengingat pesan ibunya, "Gunakan kekuatanmu untuk menjaga, bukan berkuasa." Namun kini, menjaga berarti melawan. Dan melawan berarti menantang maut. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, bukan karena takut pada preman, melainkan karena hatinya tersentuh oleh penderitaan rakyat, dan oleh sosok pemuda bernama Arif, yang keberaniannya membuka jalan bagi hatinya yang selama ini tertutup. Keesokan harinya, pasar kembali dipenuhi orang. Namun suasana berbeda, lebih tegang daripada biasanya. Bisik-bisik tentang gadis cantik yang mampu menumbangkan preman beredar cepat di antara para pedagang. Ada yang menyebutnya penyelamat pasar, ada pula yang khawatir bahwa ia hanya membawa bencana lebih besar. Nama Naila mendadak jadi rahasia yang diperdebatkan di balik pintu kios-kios reyot. Sore itu, segerombolan preman datang kembali. Jumlah mereka lebih banyak, wajah mereka dipenuhi amarah. Di antara mereka ada yang membawa besi dan golok. Mereka meneriakkan nama Naila dengan kasar, menantangnya keluar. "Hei gadis hutan, kalau kau berani, tunjukkan dirimu sekarang. Jangan sembunyi di balik orang-orang pasar." Suara mereka menggema, membuat para pedagang ketakutan dan segera menutup kios masing-masing. Naila yang sejak pagi mengawasi dari kejauhan akhirnya melangkah maju. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, inilah saatnya memilih, menyerah dan melarikan diri, atau mengungkap sepenuhnya ilmu beruk putih yang diwariskan leluhurnya. Tatapan rakyat yang penuh harap membuatnya tidak bisa mundur lagi.
Ia berdiri di tengah lapangan pasar, menghadapi mereka semua seorang diri. Salah satu preman tertawa kasar, lalu melompat ke arahnya sambil mengayunkan besi panjang. Namun sebelum senjata itu menyentuh tubuhnya, Naila bergerak secepat kilat. Dengan satu loncatan tinggi, tubuhnya berputar di udara, kakinya menghantam dada lawan dengan keras. Preman itu terlempar jauh, menabrak tumpukan karung beras hingga debu beterbangan. Sorak-sorai pedagang pecah, tercampur dengan jeritan ketakutan. Gerakan Naila tak lagi bisa disembunyikan. Ia melompat dari satu titik ke titik lain, ringan seperti bayangan beruk melayang di dahan pohon. Tubuhnya lentur, lincah, dan setiap serangan tepat sasaran. Satu demi satu preman roboh, meski jumlah mereka puluhan. Bahkan suara gesekan angin saat ia bergerak membuat bulu kuduk lawannya merinding. Inilah pertama kalinya ia membiarkan ilmu beruk putih bangkit di depan banyak orang. Arif, yang kebetulan ada di pasar, menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Rasa kagum dan khawatir bercampur jadi satu. Dia, bukan manusia biasa, bisiknya pelan, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara itu, para pedagang lain menangis haru, sorak-sorai mereka mulai berani terdengar lebih lantang, seakan mereka baru saja melihat cahaya setelah lama hidup dalam gelap. Namun pertarungan itu belum berakhir. Dari kerumunan, seorang preman yang lebih besar, tubuhnya penuh tato dan wajahnya bengis, maju ke depan. Ia dikenal dengan julukan Bara Hitam, salah satu tangan kanan Bang Rajo. Hebat juga kau, gadis hutan, tapi mari kita lihat, seberapa jauh ilmu anehmu bisa bertahan. Serunya, sebelum menerjang Naila dengan tenaga luar biasa. Benturan keduanya membuat tanah pasar bergetar. Naila merasakan bahwa lawannya kali ini berbeda, jauh lebih kuat. Namun matanya menyala dengan semangat baru. Ia tidak hanya bertarung demi dirinya, tapi demi pedagang yang selama ini ditindas. Dan di sanalah, di tengah teriakan rakyat yang menunggu harapan, ilmu beruk putih benar-benar bangkit, meluap dalam seluruh darah dan napasnya. Benturan Naila dengan Bara Hitam membuat pasar berguncang. Pada akhirnya, tubuh raksasa bertato itu pun terhempas ke tanah, terbatuk-batuk dengan wajah penuh amarah. Para preman lain yang melihatnya panik, sebagian mencoba menyerang lagi, sebagian lain kabur terbirit-birit. Pasar yang selama ini dikuasai ketakutan kini bergemuruh oleh sorakan rakyat, seolah rantai penindasan terlepas sesaat. Namun di balik sorakan itu, sebuah ancaman besar tengah mengintai. Preman-preman yang berhasil kabur segera melapor kepada pemimpin mereka, Bang Rajo, sosok yang namanya membuat orang gemetar hanya dengan menyebutnya. Ia bukan preman biasa, melainkan mantan petarung jalanan yang bertahun-tahun hidup dari darah dan kekerasan. Di sebuah rumah judi tersembunyi di pinggir kota, Bang Rajo duduk di kursi kayu besar, wajahnya keras seperti batu, matanya menyala penuh amarah saat mendengar kabar tentang seorang gadis yang mempermalukan anak buahnya. Seorang gadis, cantik pula, hahaha, tawa Bang Rajo terdengar seram, dingin, menusuk telinga. Kalian semua dipermalukan oleh seorang perempuan. Malu kalian, tapi tak apa, mulai hari ini, aku sendiri yang akan turun tangan. Suara itu membuat seluruh ruangan terdiam, tak seorang pun berani menatap wajahnya. Mereka tahu, ketika Bang Rajo turun gunung, darah pasti akan tumpah. Kabar ancaman itu cepat menyebar ke pasar. Para pedagang yang awalnya bersorak kini kembali dihantui ketakutan. Ada yang berbisik bahwa Bang Rajo pernah mematahkan tulang seorang pria hanya dengan satu pukulan, ada pula yang mengatakan ia menguasai ilmu hitam dari penjara. Semua cerita itu semakin membuat suasana mencekam. Naila, meski wajahnya tegar, mulai merasakan tekanan besar di dadanya. Di sebuah sudut pasar, Arif mendekati Naila dengan wajah cemas. Kau sudah membuat mereka murka. Bang Rajo bukan orang biasa, Naila. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Ucapannya lirih, namun sorot matanya penuh ketulusan. Naila terdiam sejenak, menatap pemuda itu. Ada kehangatan yang menyalakan hatinya, tapi juga rasa khawatir yang mengguncang. Malam itu, Naila kembali ke hutan. Di bawah cahaya bulan, ia duduk di tepi sungai, menenangkan diri. Namun bisikan leluhur menggema lagi di telinganya, setiap ilmu akan diuji. Jika kau ragu, kau akan hancur. Jika kau yakin, dunia akan tunduk. Kata-kata itu membuat Naila menutup mata, berusaha menyingkirkan rasa takutnya. Ia tahu, pertempuran besar sedang menunggu, dan ia tak bisa lagi mundur. Sementara itu,
Di markasnya, Bang Rajo menyiapkan rencana balas dendam. Ia memanggil puluhan anak buahnya dari berbagai daerah, membentuk pasukan yang siap meratakan pasar dengan darah. Di tangannya, sebilah golok panjang berkilau, saksi bisu dari ratusan korban yang pernah jatuh. Besok malam, ucapnya dingin, pasar itu akan berubah jadi neraka. Dan gadis itu akan berlutut di hadapanku. Badai besar mulai terkumpul. Para pedagang yang sempat merasa merdeka kini kembali cemas. Arif tak bisa tidur, terus memikirkan Naila. Dan Naila sendiri, di dalam keheningan hutan, menggenggam tekad, jika takdir memaksanya melawan Bang Rajo, maka ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Malam itu, angin berhembus kencang, seolah hutan sendiri tahu bahwa peperangan besar akan segera meletus. Malam itu, setelah mendengar kabar tentang Bang Rajo yang akan turun langsung, hati Naila semakin gelisah. Ia tahu kekuatan yang dimilikinya belum sepenuhnya ia kuasai. Ada bagian dari ilmu beruk putih yang masih tersembunyi, seakan menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dengan tekad yang membara, Naila memutuskan pergi ke makam leluhur yang terletak jauh di pedalaman hutan, tempat suci yang hanya dikunjungi pada saat-saat penting. Perjalanan itu bukan hal mudah. Ia harus melewati rimba yang gelap, penuh suara binatang malam, serta kabut tebal yang membuat jalan nyaris tak terlihat. Namun setiap langkahnya terasa ringan, seolah hutan sendiri membimbingnya menuju tujuan. Di bawah cahaya bulan purnama, akhirnya ia tiba di sebuah dataran kecil yang dipenuhi batu-batu tua berlumut. Di tengahnya, berdiri sebuah nisan kayu berukir, tempat bersemayam leluhur pertamanya, sang pemilik asli ilmu beruk putih. Naila berlutut di hadapan makam itu, kedua tangannya merapat di dada. "Leluhur, aku datang memohon petunjuk," bisiknya lirih. Angin berhembus lembut, dedaunan bergemerisik, dan tiba-tiba udara di sekelilingnya terasa berbeda, hening, sakral, seakan dunia berhenti berputar. Dari dalam keheningan itu, muncul bayangan samar seekor beruk putih raksasa dengan mata berkilau seperti bara api. Suara gaib bergema, dalam dan bergetar hingga tulang, "Wahai anak darahku, ilmu ini bukan untuk keangkuhan, bukan pula untuk balas dendam. Ilmu ini adalah perisai bagi mereka yang tertindas. Kau akan diuji oleh manusia berhati serigala. Jika hatimu goyah, ilmu ini akan menelanmu. Jika kau teguh, ilmu ini akan menjadikanmu cahaya bagi banyak jiwa." Air mata Naila jatuh, bukan karena takut, melainkan karena beban yang begitu berat. Ia menggenggam tanah di hadapan makam itu, berjanji dengan segenap jiwa. "Aku, Naila, berjanji akan menggunakan ilmu ini hanya untuk melindungi rakyat. Meski nyawaku taruhannya, aku tak akan mundur." Suaranya bergetar, namun penuh keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan beruk putih itu kemudian mendekat, meletakkan telapak tangannya yang bercahaya di atas kepala Naila. Seketika, tubuh Naila dipenuhi aliran energi yang hangat namun kuat, membuat seluruh persendiannya bergetar. Ia merasa seolah-olah seluruh hutan masuk ke dalam darahnya, kekuatan, kelincahan, dan ketenangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ilmu beruk putih kini bangkit dalam wujud yang lebih sempurna. Saat kesadaran kembali, bayangan itu menghilang, hanya menyisakan bisikan terakhir, "Jangan takut pada kegelapan. Jadilah cahaya, dan ingat, cinta yang tulus akan menjadi kekuatanmu." Kalimat itu membuat hati Naila bergetar, memunculkan ingatan pada sosok Arif yang berani berdiri menantang preman demi membela orang tua. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang mungkin akan jadi sumber kekuatannya kelak. Naila pun berdiri, menatap langit yang kini mulai merona fajar. Hatinya tenang, matanya menyala penuh tekad. Ia tahu Bang Rajo sedang menyiapkan neraka di pasar, tapi ia juga tahu, leluhurnya telah meneguhkan langkahnya. Dengan ilmu beruk putih yang kini sepenuhnya bangkit, Naila siap menghadapi badai balas dendam yang sebentar lagi akan menghantam hidupnya. Malam itu, langit Kalimantan tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, angin berhembus kencang membawa aroma hujan. Pasar yang biasanya ramai kini sunyi mencekam, sebagian besar pedagang memilih menutup kios mereka lebih awal. Bisikan tentang rencana Bang Rajo untuk menyerang malam ini membuat semua orang ketakutan. Namun di tengah lorong pasar yang gelap, Naila berdiri tegak, wajahnya dingin, matanya menyala oleh tekad yang ia bawa dari makam leluhur. Tak lama kemudian, langkah-langkah keras bergema. Puluhan preman dengan senjata tajam di tangan memasuki pasar, wajah mereka penuh amarah. Di barisan depan, bara hitam yang sebelumnya dikalahkan Naila kini muncul kembali,
wajahnya dipenuhi luka, namun sorot matanya masih penuh dendam. "Gadis sialan, malam ini kau akan berakhir," teriaknya. Sorakan kasar para preman mengiringi, seakan pasar telah berubah menjadi arena jagal. Naila menarik napas dalam, tubuhnya seolah menyatu dengan angin malam. Ketika para preman menyerbu, ia melompat tinggi ke atas atap kios, lalu melesat turun dengan kecepatan tak kasat mata. Tendangan kerasnya menghantam dua orang sekaligus, membuat tubuh mereka terpental ke tumpukan gerobak. Sorak-sorai ketakutan warga yang mengintip dari balik pintu bercampur dengan teriakan terkejut. Malam itu, ilmu beruk putih benar-benar diperlihatkan dalam wujud paling murni. Pertarungan berlangsung sengit, suara logam beradu, kayu kios pecah berantakan, darah menodai lantai pasar. Namun setiap kali Naila terdesak, gerakannya semakin liar, melompat dari tiang ke tiang, menghantam lawan dengan kekuatan yang tak bisa dipercaya berasal dari tubuh seorang gadis. Sorot matanya tidak lagi sekadar melawan, tetapi melindungi, seakan setiap serangan adalah doa untuk rakyat yang tertindas. Di tengah pertempuran, Arif muncul dengan wajah pucat. Ia tidak memiliki kekuatan seperti Naila, namun hatinya tidak membiarkan dirinya bersembunyi. Ia berlari membantu para pedagang mengungsikan anak-anak dan orang tua, sambil berteriak, "Percayalah padanya. Naila tidak sendiri, kita harus mendukungnya." Suara itu memantik semangat orang-orang, membuat mereka berani bersorak dari balik pintu, memberi kekuatan batin bagi Naila. Namun bara hitam tidak tinggal diam. Dengan teriakan keras, ia maju sambil mengayunkan golok besarnya. Naila menangkis, tubuh mereka bertubrukan, percikan api memancar dari benturan besi dengan tenaga sakti. Benturan itu membuat tanah bergetar, kios berderak, dan warga yang menonton menjerit ngeri. Untuk pertama kalinya malam itu, Naila merasa ada tekanan nyata, bara hitam kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan berlangsung lama, setiap serangan bara hitam seperti badai, namun setiap tangkisan Naila seperti aliran sungai yang mengalir tak terbendung. Peluh bercucuran, darah menetes dari luka di lengannya, tapi semangatnya tak goyah. Ia teringat kembali pada pesan leluhur, "Jangan takut pada kegelapan. Jadilah cahaya." Dengan teriakan lantang, Naila menghimpun seluruh tenaga, lalu melompat tinggi dan menghantam bara hitam dengan tendangan berputar yang membuat tubuh besar itu terhempas keras ke tanah. Kerumunan hening, puluhan preman tersisa menatap dengan wajah pucat, tak lagi punya nyali untuk maju. Pasar yang semula penuh teror kini bergemuruh oleh sorakan rakyat. Namun, di tengah kemenangan itu, bisikan ancaman belum hilang, sebab kabar tentang pertempuran ini pasti sudah sampai ke telinga Bang Rajo sendiri. Naila berdiri di tengah pasar yang porak-poranda, dadanya naik turun, dan dalam hati ia tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Keesokan paginya, pasar yang semalam porak-poranda mulai bangkit perlahan. Para pedagang yang sebelumnya diliputi ketakutan kini berani membuka kios mereka kembali. Meski kayu-kayu masih berserakan, sisa-sisa darah masih menghitam di lantai, udara terasa lebih ringan. Semua orang berbisik tentang satu nama, Naila. Gadis cantik yang sebelumnya hanya dikenal sebagai putri seorang perantau kini berubah menjadi simbol harapan, pelindung yang berani menentang kekuasaan preman pasar. Orang-orang bercerita, dengan nada kagum, "Aku melihatnya melompat setinggi tiang listrik," kata seorang penjual sayur. Dengan satu tendangan, dia menjatuhkan 3 orang sekaligus, sambung yang lain. Cerita itu menyebar cepat, melebihi arus sungai yang deras. Nama Naila bukan lagi sekadar bisikan kecil, ia mulai menjadi legenda yang hidup di tengah masyarakat. Namun di balik sorakan itu, Naila tetap merasakan beban yang berat di dadanya, ia tahu pertarungan semalam hanyalah awal. Arif, yang semalam membantu mengevakuasi warga, kini menjadi saksi sekaligus penyebar cerita. Dengan penuh semangat, ia menceritakan kepada setiap orang bahwa Naila tidak hanya memiliki ilmu luar biasa, tetapi juga hati yang tulus untuk melindungi rakyat kecil. Kata-katanya menyalakan keberanian baru di dada para pedagang, yang mulai sadar bahwa mereka tidak harus selalu tunduk pada preman. Pasar yang tadinya suram kini dipenuhi percikan semangat baru. Namun kabar itu juga sampai ke telinga yang salah. Bang Rajo, pemimpin para preman Kalimantan yang paling ditakuti, mendengar laporan kekalahan pasukannya. Wajahnya yang garang berubah merah padam, tangannya menghantam meja hingga kayu pecah berkeping-keping. "Seorang gadis, hanya seorang gadis yang berani menentangku," teriaknya dengan suara menggelegar. Ia bersumpah akan menghancurkan Naila dengan tangannya sendiri, membuatnya menyesal telah melawan.
Di rumahnya, Naila duduk termenung di beranda. Luka di lengannya masih perih, namun pikirannya jauh lebih berat dari rasa sakit itu. Ia tahu, setiap langkahnya kini diawasi. Para preman tidak akan tinggal diam. Bahkan mungkin Bang Rajo sendiri akan segera turun tangan. Namun ia juga tahu, mundur berarti membiarkan pasar jatuh kembali ke dalam cengkeraman tirani. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keberanian yang terus membara. Malam itu, mimpi aneh kembali datang. Naila melihat seekor beruk putih raksasa menatapnya dari hutan, matanya bersinar lembut namun tajam. Suara gaib berbisik, kekuatanmu belum sepenuhnya bangkit. Lawanmu bukan hanya manusia, tapi juga kegelapan yang mengakar. Bersiaplah, darah dan air mata belum berakhir. Naila terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar, seolah mimpi itu adalah pertanda yang nyata. Esoknya, pasar kembali ramai, namun kali ini berbeda. Orang-orang menatap Naila dengan penuh hormat, beberapa bahkan menunduk ketika ia lewat. Anak-anak kecil berlari-lari sambil menirukan gerakan tendangannya. Naila tersenyum getir, ia tak pernah meminta menjadi pahlawan, tetapi kini ia tidak bisa lagi lari dari peran itu. Nama Naila sudah terlanjur terpatri di hati rakyat, dan itu berarti ia harus berdiri di garis depan melawan badai yang akan datang. Di kejauhan, sebuah pesan sampai melalui bisikan samar, Bang Rajo telah mengirim tantangan terbuka. Malam berikutnya, Naila diminta datang ke pusat pasar, sendiri, untuk membuktikan apakah ia benar-benar pantas disebut pelindung. Sebuah keputusan besar menanti, dan Naila tahu, inilah awal dari pertarungan yang akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tetapi seluruh rakyat pasar Kalimantan. Malam itu, langit Kalimantan dipenuhi awan gelap seolah ikut menyimpan amarah. Suasana pasar yang siang tadi riuh oleh semangat rakyat, kini berubah mencekam. Di tengah lapangan pasar, obor-obor dipasang berderet, menerangi arena yang telah disiapkan oleh anak buah Bang Rajo. Semua orang tahu, malam ini bukan sekadar pertarungan, melainkan ujian, apakah Naila benar-benar pelindung atau hanya legenda sementara. Bang Rajo muncul dengan langkah berat, tubuhnya tinggi besar dengan tato naga melilit di lengan. Matanya menyala penuh kebencian, suaranya menggelegar memecah malam, Naila, kau pikir bisa menghancurkan pasukanku tanpa konsekuensi. Malam ini kau akan kurobek-robek, dan semua orang akan tahu bahwa tak ada yang bisa melawan Bang Rajo. Sorak-sorai anak buahnya menggema, membuat suasana semakin menekan. Naila berjalan perlahan memasuki arena. Wajahnya tenang, meski hatinya berdegup kencang. Bayangan mimpi tentang beruk putih kembali melintas di benaknya, memberi keberanian. Ia berdiri tegak di hadapan Bang Rajo, matanya menatap lurus tanpa gentar. Aku tidak melawan untuk diriku sendiri, suaranya jelas terdengar meski lirih, aku melawan untuk rakyat yang kau tindas. Malam ini, bukan aku yang jatuh, tapi keserakahanmu yang akan tumbang. Sorakan rakyat kecil terdengar dari kejauhan, meski mereka bersembunyi di balik kios-kios. Mereka tak berani mendekat, namun semangat mereka menyelimuti Naila seperti selimut hangat. Arif yang berdiri di antara mereka mengepalkan tangan, hatinya penuh doa agar Naila selamat. Semua orang tahu, bila Naila kalah, harapan mereka akan hancur bersama dirinya. Pertarungan dimulai dengan ledakan tenaga. Bang Rajo menyerang dengan tinju besar bagaikan palu besi, menghantam tanah hingga kayu-kayu terbelah. Naila melompat lincah, menghindar dengan gerakan beruk putih yang anggun namun mematikan. Suara desir angin dari setiap serangan Bang Rajo membuat penonton tercekat, sementara langkah ringan Naila bagaikan bayangan yang tak bisa disentuh. Namun Bang Rajo bukan preman biasa. Ia menguasai ilmu hitam warisan dari gurunya, membuat tubuhnya seolah kebal terhadap serangan ringan. Saat Naila mencoba menendang dada lawannya, tubuh raksasa itu hanya mundur sedikit lalu tertawa mengejek. Ilmumu indah, tapi tak cukup untuk menumbangkanku, teriaknya sambil melancarkan serangan balik yang hampir mengenai wajah Naila. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Naila. Ia tahu lawannya bukan sekadar manusia dengan otot, tapi juga ilmu yang berakar pada kegelapan. Namun dalam dadanya, suara gaib dari mimpinya kembali terngiang, kekuatanmu belum sepenuhnya bangkit. Naila mengepalkan tangan, memusatkan tenaga pada inti tubuhnya, dan bersiap untuk mengeluarkan jurus yang belum pernah ia coba sebelumnya. Malam semakin mencekam, api obor bergoyang diterpa angin, suara rakyat yang menahan napas berpadu dengan gelegar serangan. Pertarungan Naila dan Bang Rajo baru saja dimulai, namun semua orang tahu, malam ini akan tercatat sebagai malam penentuan,
apakah pasar Kalimantan bebas dari tirani, atau kembali tenggelam dalam kegelapan? Pertarungan semakin memanas. Bang Rajo terus menghantam dengan tenaga luar biasa, setiap pukulannya menghancurkan batu dan papan di sekitar arena. Suara dentuman menggema, membuat rakyat yang menonton dari kejauhan menjerit ngeri. Namun Naila tetap bergerak lincah, tubuhnya melompat dari satu titik ke titik lain, menari dalam bayang-bayang api obor, bagaikan beruk putih yang turun dari rimba. Meski begitu, serangan Naila belum mampu menjatuhkan lawannya. Bang Rajo semakin buas, matanya memerah dan nafasnya membara seperti naga yang murka. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menghantam tanah. Getaran keras memecah lantai pasar, membuat Naila terpelanting ke belakang. Rakyat berteriak panik, dan Arif berusaha maju, namun ditahan oleh warga lain. Naila harus bertahan sendiri, ujar seorang tetua, wajahnya pucat menahan cemas. Terjatuh dan hampir kehilangan keseimbangan, Naila merasakan tubuhnya lemah. Tapi saat itulah, suara halus kembali terdengar di benaknya, suara dari mimpi-mimpi tentang beruk putih. Bangkitlah, pewaris hutan, kekuatan sejati bukan hanya ada pada tubuhmu, tetapi pada hatimu yang melindungi sesama. Hatinya bergetar, dan ia menyadari bahwa ia belum sepenuhnya menggunakan inti ilmunya. Dengan tenang, Naila duduk bersila sejenak meski di tengah pertarungan. Nafasnya ia atur, kedua tangannya membentuk mudra rahasia yang pernah diajarkan kakeknya dalam mimpi. Cahaya putih mulai mengalir dari dalam tubuhnya, menyelubungi kulitnya yang penuh debu dan luka. Rambutnya berkilau diterpa cahaya bulan, dan dari tubuhnya, muncul bayangan seekor beruk putih raksasa, berdiri gagah di belakangnya. Sorak kagum rakyat kecil pecah, mereka tak pernah melihat pemandangan semacam ini. Bahkan anak buah Bang Rajo mundur beberapa langkah, ngeri melihat wujud gaib yang menjelma di belakang gadis muda itu. Sementara Bang Rajo justru semakin marah, apapun yang kau keluarkan, aku akan hancurkan. Aku adalah raja pasar ini, teriaknya penuh amarah, lalu menyerang kembali dengan tenaga yang meledak-ledak. Namun kali ini Naila berbeda. Dengan tubuh yang diliputi cahaya putih, ia mampu menangkis pukulan Bang Rajo dengan tangan kosong. Getaran hebat muncul, namun tubuhnya tetap tegak bagaikan akar pohon besar. Ia melompat ke udara, berputar dengan kecepatan tinggi, lalu menghantam lawannya dengan jurus rahasia, tapak beruk putih menyambar langit. Serangan itu menghantam dada Bang Rajo dengan keras, membuat tubuh raksasanya terpental jauh hingga menabrak tembok pasar. Suasana hening, debu berhamburan, obor bergoyang hebat. Semua mata menatap tubuh Bang Rajo yang tergeletak, darah segar mengalir dari mulutnya. Ia mencoba bangkit, namun lututnya gemetar tak mampu menopang. Tatapan matanya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar merasakan gentarnya menghadapi seorang gadis. Naila berdiri tegak, napasnya teratur meski tubuhnya masih bergetar menahan tenaga besar yang baru saja ia keluarkan. Bayangan beruk putih di belakangnya perlahan memudar, namun cahaya keberanian masih menyelimuti wajahnya. Malam itu, rakyat tahu, sebuah legenda baru telah lahir. Tapi pertarungan ini belum berakhir, karena Bang Rajo masih bernapas, dan dendamnya belum padam. Debu yang menyelimuti pasar mulai mereda, namun ketegangan masih menjerat semua jiwa. Tubuh Bang Rajo memang terkapar, tetapi napasnya masih tersengal-sengal. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar, dan sorot matanya tampak kehilangan wibawa. Namun tiba-tiba, tawa parau yang menyeramkan menggema dari tenggorokannya. Heh, jadi ini kekuatanmu, gadis hutan. Bagus, tapi jangan pikir aku akan berhenti di sini, katanya dengan suara serak, penuh dendam yang membara. Dengan sisa tenaga, Bang Rajo meraih sebuah jimat hitam yang tergantung di lehernya. Tangannya bergetar, tapi begitu jimat itu ia genggam erat, udara di sekitar pasar berubah mencekam. Angin berputar kencang, obor-obor padam satu persatu, dan langit malam seakan diselimuti kabut hitam. Rakyat berdesakan mundur, ketakutan melihat aura jahat yang keluar dari tubuh lelaki itu. Astaga, dia melepaskan ilmu terlarang, bisik seorang tetua dengan wajah pucat. Tubuh Bang Rajo perlahan membesar, otot-ototnya menegang, dan kulitnya berubah gelap seperti batu keras. Matanya bersinar merah menyala, bagaikan iblis yang turun ke bumi. Kau pikir aku akan kalah hanya karena satu jurusmu, Naila? Aku adalah Raja Pasar, aku adalah teror Kalimantan. Teriaknya lantang, suaranya bergema hingga ke langit. Getaran suaranya membuat tanah bergetar,
menebar ketakutan yang menusuk hati. Naila terdiam sejenak, menatap wujud lawannya yang kini tak lagi manusia seutuhnya. Rasa gentar sempat menggores hatinya, tapi ia cepat menenangkan diri. Ini saatnya, ilmu beruk putih diuji dalam batas tertingginya. Tangannya kembali membentuk mudra, cahaya putih merayap keluar, lebih terang dari sebelumnya. Namun kali ini, bukan hanya bayangan beruk putih yang muncul, melainkan seolah ribuan roh hutan ikut berdiri di belakangnya, memberi kekuatan dan doa. Pertarungan pun dimulai kembali. Bang Rajo menyerang dengan pukulan yang mampu meremukkan besi, setiap hentakannya membuat tanah retak. Naila melompat, menghindar dengan gerakan lincah, lalu membalas dengan jurus berputar yang melesat seperti angin. Tubuh mereka beradu di tengah kegelapan, memancarkan cahaya putih dan merah yang bertabrakan, bagaikan petir yang meledak di langit malam. Rakyat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, dada mereka berdebar, doa-doa dipanjatkan tanpa henti. Anak-anak bersembunyi di pelukan ibunya, sementara para lelaki dewasa menggenggam erat tangan mereka sendiri, seakan berharap tenaga mereka bisa mengalir membantu Naila. Semua orang tahu, jika Naila kalah malam ini, maka tidak akan ada lagi harapan bagi pasar maupun desa sekitar. Benturan terakhir begitu dahsyat. Naila berteriak lantang, mengerahkan seluruh tenaga dari jurus pamungkasnya, taring beruk putih menerkam iblis. Serangan itu menghantam dada Bang Rajo yang membara dengan energi hitam. Teriakan mengerikan terdengar, tubuh besar itu terlempar, menghantam tembok pasar hingga hancur berantakan. Jeritannya memekakkan telinga sebelum akhirnya terhenti, sunyi. Bang Rajo tergeletak tak bergerak, jimat hitamnya retak dan hancur menjadi debu yang terbawa angin malam. Tubuhnya kembali mengecil, kembali seperti manusia biasa, namun kali ini tanpa nyawa. Pasar yang tadinya diselimuti kabut hitam kini terasa lega, seolah beban berat diangkat dari dada semua orang. Rakyat bersorak, tangis bahagia pecah, dan nama Naila diteriakkan berulang-ulang. Malam itu, sang pewaris beruk putih benar-benar menjelma menjadi pahlawan rakyat. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menyingkap sisa-sisa kehancuran yang ditinggalkan semalam. Pasar Kalimantan yang dulu dikuasai teror kini tampak porak-poranda, lapak-lapak hancur, kayu-kayu berserakan, dan tembok pasar retak oleh benturan dahsyat antara Naila dan Bang Rajo. Namun meski tubuh pasar remuk, jiwa rakyat kini terlepas dari belenggu. Mereka keluar dari persembunyian, menatap langit yang kembali terang dengan mata berkaca-kaca. Tangis bahagia bercampur dengan tawa lega. Para pedagang kecil yang sempat kehilangan harapan kini bersujud di tanah, bersyukur atas berakhirnya tirani Bang Rajo. "Terima kasih, anak hutan, terima kasih, pewaris beruk putih," ujar seorang ibu sambil memeluk Naila dengan air mata yang tak terbendung. Anak-anak kecil mendekatinya, menatap dengan penuh kagum, seolah di hadapan mereka berdiri seorang legenda hidup. Naila hanya tersenyum tipis, meski dalam dirinya tubuh terasa lemah, hampir roboh. Jurus terakhirnya menguras habis tenaga, dan setiap ototnya kini berdenyut sakit. Namun hatinya terasa ringan melihat wajah rakyat yang kembali bersinar. "Ini semua bukan demi aku, tapi demi mereka," batinnya lirih. Meski begitu, ia tahu bahwa kebahagiaan ini hanyalah permulaan. Suasana pasar mulai bergeliat kembali. Para pedagang bahu-membahu membersihkan reruntuhan, membetulkan lapak, dan membangkitkan kembali semangat dagang. Bau rempah, aroma ikan segar, dan suara riuh tawar-menawar perlahan terdengar lagi. Bagi mereka, ini lebih dari sekadar pasar, ini adalah jantung kehidupan. Dan jantung itu kini berdetak kembali berkat seorang gadis yang datang dari hutan. Namun, di balik kegembiraan itu, seorang tetua pasar dengan wajah keriput mendekati Naila. Ia berbisik lirih, suaranya bergetar, "Anakku, kau memang berhasil menumbangkan Bang Rajo. Tapi ingatlah, ia hanyalah satu dari sekian banyak kepala ular. Masih ada yang lebih besar, lebih berbahaya, yang mengendalikan dari bayang-bayang." Kata-kata itu membuat darah Naila berdesir, seolah kabut gelap kembali menyelimuti hatinya. Kabar kemenangan Naila menyebar cepat, bukan hanya di pasar, tetapi juga ke pelosok desa dan kota sekitar. Nama gadis Kalimantan pemilik ilmu beruk putih bergema kemana-mana, menjadi cerita di kedai kopi, menjadi doa di bibir para tetua, sekaligus menjadi peringatan bagi para preman lain yang selama ini merasa tak tersentuh. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga mereka yang berkuasa dalam kegelapan. Di sebuah tempat jauh di pedalaman, seorang lelaki misterius duduk di atas singgasana kayu berukir naga.
Di tangannya tergenggam jimat serupa milik Bang Rajo, namun lebih besar dan lebih gelap. Ia tersenyum tipis ketika mendengar laporan anak buahnya. Jadi, pewaris beruk putih akhirnya muncul. Bagus, ini akan menarik. Mata lelaki itu menyala, menandakan bahwa pertarungan Naila baru saja membuka pintu menuju konflik yang lebih besar. Dan di pasar yang baru saja hidup kembali, Naila berdiri di tengah keramaian, menatap wajah rakyat yang tersenyum, sambil dalam hatinya berjanji. Apapun yang menanti, aku akan terus melindungi mereka. Namun di kejauhan, suara burung gagak terdengar parau, menjadi pertanda bahwa kedamaian ini mungkin hanya sementara. Bayangan ancaman baru telah menunggu di balik senyum fajar. Malam itu, setelah keramaian pasar reda dan rakyat kembali ke rumah masing-masing, Naila duduk di pinggir sungai yang membelah kota kecil itu. Bulan purnama memantulkan cahaya pucat ke permukaan air, seolah ikut mendengar bisikan hatinya. Meski senyum rakyat tadi siang memberi kekuatan, bayangan kata-kata tetua pasar terus menghantui pikirannya. Masih ada kepala ular yang lebih besar, suara itu berulang dalam benaknya, bagai gaung yang tak pernah berhenti. Tiba-tiba, suara sayap gagak berderap di udara malam, diikuti jeritan aneh dari kejauhan. Seekor gagak hitam bertengger di atas dahan pohon besar, matanya merah menyala. Burung itu bukan burung biasa, melainkan utusan gaib. Ia menatap Naila tanpa berkedip, seakan mengukur kekuatan yang mengalir dalam tubuh gadis Kalimantan itu. Udara mendadak terasa dingin, dan bulu kuduk Naila meremang. Tak lama kemudian, tanah di dekat pasar bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah bumi. Dari balik kegelapan, sosok lelaki berbalut jubah hitam muncul, membawa tongkat berukir kepala naga. Wajahnya penuh guratan luka, matanya tajam berkilat kejam. Dialah Datuk Maringga, penguasa bayangan yang selama ini menjadi dalang di balik kekuasaan Bang Rajo. Mereka memanggilmu pewaris beruk putih, suara Datuk Maringga terdengar berat, bagai gemuruh dari perut bumi. Tapi tahukah kau, gadis kecil, bahwa beruk putih hanyalah setetes dari samudera. Ilmu itu tidak cukup untuk melawan gelombang besar yang akan datang. Kata-katanya menusuk, membuat udara sekitar terasa semakin sesak. Naila berdiri dengan napas teratur, meski hatinya bergolak. Jika kau benar dalang di balik penderitaan rakyat pasar, maka aku tak akan mundur. Aku lahir untuk menjaga mereka, meski nyawaku menjadi taruhannya. Suaranya bergetar, namun sorot matanya mantap, menantang. Datuk Maringga terkekeh, suaranya membuat daun-daun bergetar. Keberanian tanpa kuasa hanyalah bunuh diri, anak hutan. Tapi aku suka itu, karena semakin besar nyalimu, semakin manis saat aku menghancurkannya. Dengan isyarat tangannya, tanah bergetar dan tiga makhluk gaib menyerupai manusia setengah hewan keluar dari kegelapan, tubuh mereka diselimuti asap hitam pekat. Naila menggenggam kedua tangannya, mencoba memanggil kembali kekuatan beruk putih dalam dirinya. Namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari pertarungan melawan Bang Rajo. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin menetes dari kening. Ia sadar, pertarungan ini bukan sekadar soal preman atau pasar, ini adalah benturan antara ilmu warisan leluhur dan kegelapan yang ingin menelan Kalimantan. Di kejauhan, burung gagak kembali mengeluarkan suara parau, bagai menyampaikan firasat. Pertarungan baru telah dimulai, dan kali ini taruhannya jauh lebih besar. Pasar Kalimantan hanyalah awal, yang terancam kini adalah seluruh tanah leluhur. Di bawah sinar bulan purnama yang pucat, tiga makhluk gaib ciptaan Datuk Maringga melangkah maju. Tubuh mereka menyerupai manusia, namun berkepala hewan, seekor buaya, seekor ular, dan seekor beruk hitam raksasa. Dari tubuh mereka mengepul asap hitam yang menebar bau busuk menusuk hidung. Rakyat yang mengintip dari kejauhan berlari pulang dengan ketakutan, sementara Naila berdiri seorang diri, menjadi benteng terakhir yang berhadapan dengan kengerian itu. Naila menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya ia memanggil kekuatan leluhur, roh beruk putih yang selama ini menjadi pelindungnya. Cahaya putih samar mulai menyelimuti tubuhnya, meski tidak seterang biasanya karena tenaganya belum sepenuhnya pulih. Namun ia tahu, jika ia gentar sekarang, seluruh Kalimantan akan terjerumus dalam cengkeraman kegelapan. Makhluk buaya meraung lalu melompat, rahangnya terbuka lebar siap meremukkan tubuh Naila. Dengan sigap, gadis itu melompat ke samping, menendang perut makhluk tersebut dengan kekuatan beruk putih. Tubuh buaya raksasa itu terhempas menabrak batang pohon besar hingga hancur. Namun dari serpihan tubuhnya, asap hitam kembali membentuk sosok lain, lebih besar dari sebelumnya.
Naila terperangah, makhluk itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Sementara itu, makhluk ular melilit kakinya, membuatnya terjerembab ke tanah. Napas Naila tercekik, tubuhnya kian rapat dengan lilitan hitam yang dingin. Ia memekik, mencoba membebaskan diri, namun tenaga ular itu terlalu kuat. Saat nyawanya hampir lepas, dari dalam dirinya muncul cahaya putih yang semakin terang, membuat lilitan ular itu terlepas dan terbakar. Sorot matanya kini lebih tajam, seperti mata beruk putih yang terbangun penuh. Datuk Maringga menatap dari kejauhan sambil tertawa puas. "Bagus, gadis kecil, kau berhasil membangunkan kekuatanmu. Tapi semakin kau menggunakannya, semakin cepat ia akan melahap jiwamu." Kata-katanya menorehkan rasa takut dalam hati Naila, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Dalam batinnya ia tahu, jiwa yang tulus berkorban tidak akan pernah dikalahkan kegelapan. Pertarungan semakin sengit ketika makhluk beruk hitam mendekat. Ukurannya raksasa, matanya merah membara, gerakannya cepat dan liar. Saat ia mengayunkan tangannya, tanah bergetar hebat. Naila melompat tinggi, menendang wajahnya, namun tubuhnya terpental keras ke tanah. Darah segar mengalir dari bibirnya. Ia bangkit dengan gemetar, tapi tidak menyerah. "Selama aku masih hidup, aku tidak akan biarkan kalian menguasai tanah leluhurku," teriaknya dengan suara lantang. Cahaya putih dalam tubuh Naila kini membesar, menyelimuti sekujur tubuhnya. Sosok beruk putih raksasa muncul di belakangnya, samar namun megah, seakan roh leluhur turun menyatu dengan dirinya. Dengan kekuatan itu, Naila berlari lalu menghantamkan pukulan telapak tangannya ke dada makhluk beruk hitam. Ledakan cahaya putih menerangi langit malam, membuat makhluk itu hancur menjadi abu yang lenyap ditiup angin. Namun, ketika cahaya meredup, tubuh Naila limbung. Ia jatuh tersungkur, napasnya tersengal. Datuk Maringga berdiri tenang, tidak goyah sedikit pun. Senyumnya dingin, menandakan bahwa ini baru permulaan. "Bagus, sangat bagus. Kau memang pewaris sejati. Tapi ingat, Naila, setiap cahaya akan melahirkan bayangan. Dan bayangan itu, adalah aku." Naila berdiri dengan tubuh penuh luka, napasnya tersengal, sementara cahaya putih di tubuhnya mulai meredup. Di hadapannya, Datuk Maringga melangkah perlahan. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin malam, matanya menyala merah menyala penuh kebencian. Suara tawanya menggema, seakan mengejek kelemahan Naila. "Inilah akhir dari garis keturunanmu. Kau hanyalah gadis rapuh yang mencoba melawan badai," katanya dengan suara dingin. Namun, dalam hati Naila, api semangat semakin membara. Ia tidak lagi berjuang untuk dirinya, melainkan untuk rakyat Kalimantan yang tertindas. Langkah Naila gontai, tapi sorot matanya tegas. Ia menatap lurus pada Datuk Maringga, menolak mundur. "Aku memang rapuh, tapi di balik kelemahanku ada kekuatan dari leluhur, ada doa dari rakyatku. Dan kekuatan itu, lebih besar dari kebencianmu," teriaknya. Tiba-tiba, cahaya putih dari tubuhnya menyembur lagi, kali ini bercampur dengan bayangan roh beruk putih raksasa yang berdiri di belakangnya. Cahaya itu membuat seluruh pasar lama bergetar, seperti tanah Kalimantan ikut memberi restu. Datuk Maringga mendesis marah, lalu mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul gelombang asap hitam yang menjelma menjadi ribuan bayangan menyeramkan, seperti arwah prajurit yang tersiksa. Mereka berteriak mengerikan, siap menerkam Naila. Namun, setiap kali mereka mendekat, cahaya putih dari tubuh gadis itu membakar mereka hingga lenyap menjadi abu. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan itu membuat langit malam memerah, seakan menyaksikan pertarungan terakhir dua kekuatan besar. Datuk Maringga akhirnya turun tangan langsung. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang Naila, pukulan kerasnya membuat tanah terbelah. Naila menangkis, tubuhnya terpental, darah kembali mengalir dari bibirnya. Tapi ia bangkit lagi, meski lututnya gemetar. Setiap serangan yang ia lakukan bukan hanya datang dari tenaganya, melainkan dari tekad yang mengikat dengan roh leluhur. Pertarungan itu berlangsung sengit, setiap pukulan, setiap tendangan, bagai benturan dua dunia yang bertolak belakang. Dalam keputusasaan, Naila memanggil seluruh tenaga terakhirnya. "Beruk putih, lindungi tanah kelahiranku," serunya dengan lantang. Sosok beruk putih raksasa di belakangnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Tubuh Naila memancarkan cahaya yang begitu terang hingga menyilaukan, membuat Datuk Maringga terpaksa menutup mata. Dengan sisa tenaga, Naila menghantamkan pukulan terakhir tepat ke dada musuh bebuyutannya itu.
Teriakan menggelegar keluar dari mulut Datuk Maringga. Tubuhnya terbelah oleh cahaya, lalu hancur berkeping-keping menjadi debu hitam yang terbang bersama angin malam. Jeritan arwah yang ia perbudak selama ini ikut sirna, bebas menuju alamnya. Pasar lama yang tadinya diliputi kabut hitam kini kembali terang, angin berhembus lembut, seakan Kalimantan bernapas lega untuk pertama kalinya setelah lama dicekam teror. Naila jatuh tersungkur, tubuhnya hampir tak bernyawa. Namun ia masih bisa tersenyum samar. Di kejauhan, rakyat yang bersembunyi mulai berdatangan, menatapnya dengan penuh haru. Seorang anak kecil mendekat sambil menangis, memeluk tangannya. "Kakak Naila, Kalimantan selamat, terima kasih."